Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita bermacam-macam kecukupan di dalam menjalani kehidupan di atas permukaan bumi ini. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat, alhamdulillah kita telah selesai menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Tinggal lagi bagi kita untuk menjaga nilai-nilai tarbiyah pendidikan yang ada di bulan Ramadan tersebut. Yang pertama, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, summa atsba'ahu sittan, kemudian berpuasa 6 hari min Syawal, pada bulan Syawal, kana kasiyad dahar, maka samalah orang tersebut dengan berpuasa 1 tahun penuh. 30 hari mengajarkan kita untuk menahan makan dan minum, nafsu, syahwat, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kesempatan 6 hari pada bulan Syawal ini untuk menjadikan kita sebagai orang yang dianggap berpuasa 1 tahun penuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada bulan Ramadan, alhamdulillah Ramadan itu mengajarkan kita, mendidik kita untuk membiasakan menunaikan salat malam yang disebut dengan qiyamul lail Ramadan, yakni banyak berdiri di waktu malam, yakni salat-salat sunat. Kemudian karena Ramadan telah berlalu, telah berakhir, maka nilainya yang mesti kita pertahankan, yakni menjaga setiap malam kita untuk mendirikan solat malam, apakah itu solat hajat, apakah itu solat tahajud. Dan terkhusus bagi orang yang menjaga solat tahajud itu ada 4 hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada yang lain, sekalipun orang itu taat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sholat 5 waktunya ia jaga, ia dirikan berjamaah dan melaksanakannya selalu di masjid atau di musalla. Kemudian kalau orang tersebut tidak mendirikan tahajud, maka 4 hal ini tak ia dapatkan, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surat Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan dari sebagian malam bertahajudlah kepada Tuhanmu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Maka orang yang menjaga tahajudnya dan mendirikan tahajud itu pada setiap malam,
maka Allah akan berikan kepadanya 4 keistimewaan. Yang pertama, keistimewaan itu asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat karir orang tersebut ke tempat yang tertinggi. Sebagai siapapun ia, maka melalui karir pekerjaannya itu Allah akan mengangkat ke tempat yang tertinggi. Itu kemuliaan yang pertama yang Allah tak berikan kepada orang yang tidak bertahajud. Kemudian yang kedua, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Allah membimbing ia untuk melakukan suatu pekerjaan di atas permukaan bumi ini. Allah yang akan membimbingnya, dan Allah yang akan memilihkan dari sekian banyak bentuk jenis pekerjaan yang ada. Allah yang akan membimbingnya. Dan yang ketiga, wa akhrijni mukhraja sidqin. Kalau seandainya di dalam ia melakukan pekerjaan itu, ia mendapati kesusahan, kesulitan, maka kesulitan yang dihadapinya itu Allah sendiri langsung yang akan mencarikan jalan keluar daripada peristiwa permasalahan yang dihadapinya. Dan yang lebih hebat sekali itulah yang keempat. Kata Allah memberikan untuk orang yang bertahajud ini yang keempat, waj'alli min ladunka sultanan nasira. Allah sendiri yang menjadi penolong bagi orang yang menjaga tahajudnya ini. Maka berhati-hatilah ketika berhadapan, berurusan, ada orang yang ahli di dalam tahajud itu ingin disungkurkan, ingin disingkirkan, ingin dizalimi, dianiaya, di macam-macam lah perbuatan yang tidak mengenakan. Maka ingat, Allah sendiri yang langsung memberikan pertolongan bagi orang yang menjaga tahajud. Maka dari itu, bagi saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat yang sudah mendirikan tahajud, mudah-mudahan kita istiqamah di dalam menjaga tahajudnya. Dan bagi yang belum, mudah-mudahan termotivasi kita untuk mendirikan tahajud itu pada malam-malam yang ada di setiap malamnya. Dan ada satu peristiwa keajaiban yang pernah dialami oleh seorang yang bernama Sulaiman di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sulaiman ini seorang anak muda umur 26 tahun. Di mana pada umur 26 tahun ini Sulaiman ini kalau dikatakan memang wajahnya itu tidak ganteng. Ya, kalau tidak ganteng, kalau dibahasakan menurut bahasa kita ya jelek lah, kira-kira seperti itu. Namun Sulaiman ini menaruh perasaan kepada seorang wanita. Wanita itu bernama Fatimah. Seorang wanita yang sangat cantik. Fatimah ini anak dari Ibu Zubaidah, dan suaminya sudah 4 tahun meninggal dunia. Jadi suatu hari Sulaiman ini datang pada kiainya. Biasanya kalau di Jawa, daerah Jawa itu orang memiliki kiainya. Dia datang pada kiainya, "Kiai, ya Sulaiman, apakah mungkin Kiai, aku ini berjodoh dengan Fatimah, sementara wajahku dengan wajah Fatimah itu bertolak belakang. Fatimah itu sangat cantiknya, dan aku pun sebaliknya sangat jeleknya." Kata kiainya, "Nak Sulaiman, tak ada nak di atas dunia ini jikalau Allah berkeinginan, tak ada yang tak mungkin.